Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum bacaan mad dan waqaf. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum bacaan mad itu? Nah, mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah, mad adalah bacaan yang harus dibaca panjang sesuai dengan ketentuan. Adapun huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian macam-macam mad. Macam-macam mad itu ada 2. Yang pertama mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua mad far'i. Nah, mad far'i ini ada 13. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah, dan hamzah di sini dalam satu kata atau kalimat panjang bacaannya yaitu 5 harokat atau 5 ketukan atau disebut dengan 2,5 alif. Contohnya as-sama'u, ji'ah. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Dan hamzah ini terdapat pada lain kata atau lafal. Disebut munfasil karena huruf hamzah terpisah dengan mad tabi'i. Panjang bacaannya yaitu boleh 2 harakat seperti mad tabi'i, dan juga boleh 5 harakat seperti mad wajib muttasil, dan ini lebih baik. Contohnya bima unzila fi ahsani. Kemudian yang ketiga yaitu mad arid lis sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu satu huruf hidup pada waqaf, yaitu tempat berhenti, maka panjang bacaannya itu boleh 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat, dan inilah yang lebih utama. Contohnya al-iqab, khaliduna dibaca menjadi khalidun. Bila tidak diwakafkan, tidak jadi mad arid lis sukun, tetapi tetap mad tabi'i. Kemudian yang keempat adalah mad badal. Artinya mad pengganti. Maksudnya apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka panjang bacaannya 2 harakat seperti mad tabi'i. Contohnya amana, asalnya amana. Iman,
asalnya iman. Selanjutnya mad iwad. Apa itu mad iwad? Iwad artinya ganti, yaitu fathatain diganti dengan mad. Jadi mad iwad artinya apabila ada huruf hijaiyah bertanda fathatain pada akhir kalimat diwakafkan, maka panjang bacaannya 2 harakat sama dengan mad tabi'i. Contohnya, sami'an basiran menjadi sami'an basira. Contoh yang kedua, aliman hakiman dibaca menjadi aliman hakima. Perkecualian apabila ta marbutoh yang bertanda fathatain bila diwakafkan tidak jadi dibaca mad iwad tetapi dibaca menjadi ha. Misalnya rahmatan dibaca rahmah. Selanjutnya mad lazim mutsaqqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Artinya lazim artinya pasti atau wajib. Mutsaqqal artinya diberatkan. Kilmi artinya sebangsa perkataan atau kalimat. Mutawwal artinya dipanjangkan. Jadi mad lazim mutsaqqal kilmi yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata, maka panjang bacaannya 6 harakat. Contohnya, waladdallin. Kemudian yang kedua, min dabbah. Nah, di situ ada tasdid. Ya, apabila mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Selanjutnya mad lazim mukhaffafah kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati, maka panjang bacaannya 6 harakat. Contohnya, al-ana. Mad lazim mukhaffaf kilmi hanya ada satu kata, yaitu terdapat di dalam Quran surat Yunus ayat 51. Kemudian yang ke-8 adalah mad lazim harfi musyba', yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat Al-Quran. Jumlah hurufnya ada 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalakumu. Panjang bacaannya 6 harakat. Contohnya, qaf, yasin. Jadi bacaannya sebanyak 6 harakat panjangnya. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran. Jumlah hurufnya ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohara. Maka panjang bacaannya adalah 6 harakat. Contohnya, toha dibaca toha. Kemudian hamim dibaca hamim. Nah, selanjutnya mad lain. Apa itu mad lain? Lain artinya lunak. Mad lain yaitu apabila ada waw mati atau ya mati yang didahului oleh fathah. Mad lain ini terjadi bila diwakafkan. Jika tidak diwakafkan,
maka tidak jadi mad lain. Cara membacanya adalah panjangnya 2 harokat sampai 6 harokat dan lunak. Contohnya, khaufun. Jika wakaf, maka dibaca khauf. Naumu. Jika wakaf menjadi naum. Selanjutnya, mad silah. Mad silah terbagi 2. Yang pertama adalah mad silah qasirah, yaitu apabila ada dhamir atau kata ganti hak didahului oleh huruf yang berharokat atau huruf hidup, maka panjang bacaannya yaitu 2 harokat seperti mad tabi'i. Contohnya, innahu kana. Kemudian, lahu ma fis samai. Tapi apabila ada dhamir hak didahului oleh huruf mati atau disambung dengan huruf yang ada di depannya atau diwakafkan, maka dibaca pendek. Contohnya, anhu, fi. Nah, kecuali dalam Quran surat Al-Furqan ayat 69 tetap dibaca panjang 2 harokat walaupun huruf yang sebelumnya itu mati, yaitu dalam kalimat yakhlud fihi muhana. Jadi dibaca yakhlud fihi muhana. Kemudian yang kedua, mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah? Yaitu apabila ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah atau alif, panjang bacaannya yaitu 2 harokat sampai 5 harokat. Contohnya, innahu adhaq. Yang kedua, innahu alla bi'idnih. Nah, itulah mad silah tawilah. Kemudian mad far'i yang ke-12 dan ke-13 adalah mad farqi atau mad farq. Ialah mad badal yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Disebut mad farq karena mad ini dapat membedakan antara kalimat bertanya, istifham, dengan kalimat berita atau khabar. Panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Contohnya, Qul adzakarin. Qul adzakarain. Asalnya adalah Qul adzakarain. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Qul Allahu adzina lakum. Asalnya Qul Allahu adzina lakum. Kemudian mad far'i yang ke-13 adalah mad tamkin. Tamkin artinya menempatkan. Mad tamkin yaitu apabila ada yang mati didahului oleh huruf ya yang bertasydid. Cara membacanya yaitu ditempatkan dengan tasdid dan panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Dan ada yang menyebutkan sampai 6 harokat. Contohnya, huyitum, ummin. Nah, itulah mad far'i, yaitu ada 1 sampai 14 mad. Mudah-mudahan nanti diulang-ulang kembali dan coba nanti kamu perhatikan di dalam Al-Quran contoh-contoh atau kalimat-kalimat yang mengandung mad far'i. Kemudian hukum bacaan wakaf. Apa itu wakaf?
Wakaf menurut bahasa artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah berhenti ketika membaca lafal secara sempurna atau berhenti sebentar untuk bernafas pada lafal yang terdapat tanda wakaf. Kemudian tanda-tanda wakaf. Nah, ini. Tanda-tanda wakaf ini ada 7. Ya. Ada tanda wakafnya, ada sebutannya, ada keterangannya. Nah, contohnya tanda wakaf mim, maka sebutannya adalah wakaf lazim. Maka keterangannya adalah harus berhenti, tidak boleh terus. Kemudian tanda wakafnya yang kedua jim atau sebutan wakaf jaiz. Nah, ketika ada di dalam Al-Quran wakaf tersebut, maka boleh berhenti, boleh terus. Kemudian tanda yang ketiga adalah wakaf muraqabah, yaitu berhenti pada salah satu tanda. Kemudian yang keempat wakaf aula. Nah, ketika ada di dalam ayat-ayat Al-Quran wakaf tersebut, maka berhenti lebih utama, tetapi disambung juga boleh. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah wakaf al-waslu aula. Ketika ada wakaf itu di dalam Al-Quran, maka lebih bagus disambung. Jadi lebih utama disambung. Kemudian wakaf saktah, yaitu berhenti sebentar tetapi tidak boleh bernafas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wakaf mamnu, yaitu tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang hukum bacaan mad dan hukum bacaan wakaf. Sebagai kesimpulan adalah mad itu terbagi 2. Yang pertama mad tabi'i dan mad far'i. Huruf daripada mad tabi'i itu atau mad asli itu adalah 3. Alif, waw, dan ya. Sementara mad far'i tadi ada terbagi 13. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu ada 7. Ketika ada di dalam Al-Quran atau anak-anak nanti bisa ketemu dengan dalam Al-Quran, maka hendaklah kamu perhatikan wakaf-wakaf tersebut, sehingga ketika kamu membaca Al-Quran, bisa kamu berhenti di wakaf-wakaf yang telah kita pelajari hari ini. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami tentang hukum bacaan mad dan hukum bacaan wakaf, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak keliru, sehingga pun orang yang mendengar ketika kita membaca Al-Quran sangat bahagia dan tenang, sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.